Berapa hari setelah proses kelahiran yang luar biasa melelahkan namun mengharukan itu, Ian mulai menjalani masa pemulihan di kediaman orang tuanya. Bayi milik mereka, Kim Ha-jung, tidur lelap di box bayi di samping tempat tidur Ian. Suasana rumah lebih tenang sejak kehadiran si kecil, meskipun setiap 2 jam sekali tangisnya tetap menjadi pengingat bahwa dunia mereka telah berubah total. Taehyung izin kembali ke kota kemarin pagi karena mendadak ada pekerjaan. Ia berjanji akan datang kembali nanti sore. Saat datang ia membawa sesuatu, sebuah kotak kecil berwarna krem yang dari bentuknya jelas bukan cemilan atau suplemen menyusui. Ian yang bersandar dengan bantal menyambut Taehyung dengan senyum lelah namun bahagia. Hari ini apa bawa suplemen lagi? Sebenarnya sudah tidak perlu karena hasilnya sudah mulai keluar dengan lancar dan Hajun minum cukup banyak hari ini. Bukan, hari ini aku membawa sesuatu yang lain. Jawab Taehyung. Ia sudah duduk lebih rancang. Taehyung membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah cincin dengan desain manis. Ia memandangnya dengan ekspresi bingung sekaligus gugup. Aku tahu kita sudah pernah menikah dan sudah pernah bercerai juga, kata Taehyung pelan. Tapi sejak kau hamil, apalagi setelah menemani melahirkan Hajun kemarin, aku sadar aku tidak bisa hanya menjadi sekedar pengunjung di hidupmu. Ian menahan nafas. Aku mau tinggal bersama denganmu dan Hajun di rumah tepi danau itu. Aku tahu kau butuh waktu, tapi aku juga tidak ingin jadi seseorang yang hanya bisa mampir tiap akhir pekan. Aku ingin bangun tidur bersama denganmu setiap pagi, menggantikan popok Hajun bersama-sama, memandikan dia dan memberikan nasi juga. Ian terkekeh kecil tapi air matanya mulai mengenang. Taehyung kembali melanjutkan, suaranya lebih lirih. Aku juga masih ingin punya anak lagi denganmu, anak kedua kita. Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Itu pun kalau kau mau. Ian mata pria itu lama, laki-laki yang dulu membuatnya sakit, kini menjadi orang yang paling menjaga hatinya. Apa-apa sudah yakin, bisik Ian pada akhirnya. Sejujurnya aku takut, tapi aku jauh lebih takut kehilanganmu lagi. Jawab Taehyung tanpa ragu. Ian menyentuh cincin itu perlahan, lalu tersenyum. Aku akan menjawab ya, tapi Opa harus berjanji jangan dulu minta anak kedua dalam waktu dekat. Taehyung terkekeh lega lalu mengangguk penuh semangat. Deal, terserah kapan anak kedua kita akan hadir asalkan kau yang tetap jadi emaknya. Ia tertawa ringan, air matanya menetes perlahan. Mereka tidak sempurna, tapi mereka saling memilih sekali lagi. Kali ini bukan karena paksaan keadaan, tapi karena hati yang sadar bahwa mereka adalah rumah satu sama lain. Di box bayi, Hajun tampak bergerak pelan dalam tidurnya, seakan ikut mengamini keputusan dua orang dewasa yang kini tak hanya jadi orang tua tapi juga kembali menjadi sepasang kekasih. Setelah cincin tersemat di jari manis Ian, suasana di antara mereka berubah menjadi sangat hangat. Taehyung menarik Ian ke dalam pelukan lembut. Kita berdua sudah melewati banyak hal, sekarang waktunya kita bersatu dan bahagia bersama. Ian mengangguk dengan raut penuh haru. Fokus mereka tertuju pada Hajun yang terlelap, melihat betapa kecil dan rapuhnya kehidupan baru yang mereka ciptakan. Opa, lihat dia, bisik Ian sambil tersenyum. Dia adalah alasan kita harus kuat. Taehyung mengangguk pelan. Aku janji kita akan menjaga dia bersama-sama. Aku akan berusaha menjadi apa yang baik dan suami yang selalu ada untukmu. Malam ini mereka duduk bersama bercerita tentang impian dan masa depan. Kebahagiaan sederhana itu menghapus semua luka dan ketakutan yang pernah ada. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan kecil Hajun.
menatapkan awal baru yang penuh harapan. Satu bulan setelah lamaran Taehyung diterima oleh YN, keduanya mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Laki-laki tanpa restu dan yakin, namun kali ini bedanya Taehyung sudah berdiri lebih kokoh dan tahu posisinya sebagai suami juga seorang apa. Ia bukan lagi Kim Taehyung yang dulu, yang mudah terpengaruh akan pengaruh luar kemudian memicu perdebatan dengan YN hanya karena hal sepele. Semua butuh proses yang tidak singkat, perjuangan yang penuh air mata, juga tekanan hebat, yang semua orang sanggup untuk melaluinya. Pagi itu matahari menyinari langit permukaan danau yang tenang. Taehyung dan YN berdiri di depan rumah baru mereka yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menyejukkan. Opa, ini benar-benar seperti mimpi, ucap yang sambil tersenyum mengenang Hajun yang tampak kepanjangan setelah meminum ASI. Taehyung mengusap lembut rambut YN. Ini bukan mimpi, ini awal dari hidup baru kita, tempat di mana kita bisa membesarkan Hajun dengan damai. Terima kasih sudah meyakinkanku untuk menerima lamaranmu kemarin, ucap Yan lirih. Taehyung tersenyum. Asal kau tahu saja, aku akan menunggumu selama apapun. Kita harus saling percaya dan kuat, terutama demi Hajun. Mereka berdua saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya kebersamaan yang baru saja mereka mulai. Suara burung dan hembusan angin menjadi musik pengiring saat mereka menatap masa depan dengan penuh harapan. Hajun yang kini sudah berusia 4 tahun, tampak lincah dan sedikit kusut di dapur kecil rumah tepi danau mereka. Dengan tawa ceria yang mencoba membantu Taehyung dan YN menyiapkan hidangan untuk tamu yang sebentar lagi akan datang. Mama, apa aku mau bantu, seru Hajun sambil mengacak-acak bahan-bahan di meja. Taehyung tersenyum geli melihat tingkah anaknya yang penuh semangat, sementara yang tertawa kecil sambil mengelus perutnya yang sudah tampak membesar. Usia kehamilannya sudah sekitar 7 bulan. Kau boleh bantu, tapi jangan sampai membuat berantakan ya Hajuna, ucap Taehyung yang kemudian mencium pipi gembul anaknya. Tak lama kemudian pintu depan terbuka. Taehyung masuk dengan langkah ceria diiringi seorang pria muda yang tampak sopan. Ini bukan kunjungan pertama mereka, namun setiap kali datang, Taehyung dan Yan selalu menyambut dengan hangat dan istimewa. Aku sudah rindu sekali dengan kalian dan keponakan imutku ini, ucap Taehyung sambil memeluk keduanya erat. Taehyung kemudian beralih pada Hajun memperlihatkan apa yang ia bawa sebagai hadiah kunjungan untuk anak itu. Unho, kekasih Taehyung, juga sudah tampak akrab dan asik bermain dengan Hajun di sana. Taehyung mengambil alih menu hidangan ayam panggang yang sedang Yan bawa lalu membisikkan, ayo kau istirahat saja dulu. Sekarang kau sedang mengandung anak kedua kita, jangan sampai kelelahan. Yan mengangguk, tersenyum hangat, dan duduk kembali. Di tengah keramaian kecil itu, hati Taehyung dipenuhi rasa syukur. Di rumah tepi danau ini, mereka membangun kebahagiaan sederhana, sebuah keluarga yang penuh cinta, tawa, dan harapan. Ada tamu lagi, kemudian yang melihat sebuah mobil memasuki pekarangan rumah. Oh itu, apa Apaji dan Omoni bilang mereka juga akan mampir kemari. Balas Taehyung masih sibuk menata meja makan. Tapi itu bukan mobil apa dan rumah, balas Yen, yang kemudian menjadi sedikit terkejut saat melihat sosok yang baru saja keluar dari mobil adalah Nyonya Kim. Ini adalah pertama kalinya wanita itu mengunjungi mereka sejak kelahiran Hajun. Suasana sempat tegang sesaat saat Nyonya Kim melangkah masuk. Wanita baru bayi itu segera mengutarakan permintaan maaf dengan suara penuh penyesalan.
Sebagai sesama manusia, aku harap Ian bisa memaafkanku, ucapnya Hakim di akhir kalimat. Ian menatap wanita itu dengan mata teduh, meskipun hatinya masih menyimpan kemarahan yang tak mudah hilang, namun ia mengangguk pelan. Aku memaafkan Omoni, tapi sikap Omoni masih butuh waktu untuk bisa sepenuhnya aku terima. Taehyung tersenyum, menggenggam tangan Ian erat. Kau tidak perlu memaksakan diri. Ambil waktu sebanyak mungkin, tidak perlu terburu-buru. Seiring hari berganti, Nyonya Lim mulai hadir perlahan dalam kehidupan mereka. Ia mencoba berbagi hubungan dengan Yen tanpa terburu-buru, dan Yen memanfaatkan hal ini sebagai kesempatan untuk menyembuhkan luka hati. Suasana di antara mereka menjadi sangat hangat dan penuh kekeluargaan, melambangkan sebuah babak baru dalam hidup Taehyung, Ian, dan keluarga mereka. Sebuah keluarga yang utuh, diisi cinta dan pengertian, siap menyongsong masa depan bersama.